Halo, what's up lor? Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul 2067, di mana film ini menceritakan tentang keadaan bumi yang sudah sekarat dan manusia menuju ambang kepunahan karena oksigen semakin menipis, sehingga para manusia harus menggunakan alat khusus untuk menghirup oksigen dan harus membeli persediaan oksigen untuk bertahan hidup. Untuk menyelamatkan bumi, maka dibentuklah tim khusus yang bertujuan membuat mesin waktu yang bisa mengirimkan seseorang ke masa depan untuk mengubah masa sekarang. Dan apakah perjalanan waktu itu berhasil mengubah dunia? Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Berada di sebuah terowongan pembangkit listrik, di mana para teknisi listrik sedang memperbaiki generator pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan faktanya, lewat listriklah yang menjadi satu-satunya pencahayaan di bumi sekarang, karena sinar matahari tidak bisa menembus lapisan atmosfer bumi karena tingkat polusi yang sangat tinggi. Dan inilah Ethan, tokoh utama dalam film ini. Ethan yang bekerja sebagai teknisi listrik tinggal bersama istrinya yang bernama Santi, di mana istrinya ini sakit parah dan Ethan dengan kekuatan cintanya selalu bekerja keras biar bisa membeli oksigen dengan kualitas yang bagus untuk penyembuhan penyakit istrinya. Di tengah melakukan pekerjaannya, tiba-tiba Ethan didatangi orang dan ingin membawanya ke suatu tempat, tapi Ethan tidak mau karena tidak mengenal mereka. Tetapi setelah temannya Ethan bernama Jude ingin menemaninya, akhirnya Ethan pun mau pergi. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah tempat yang di dalamnya terdapat alat semacam mesin waktu yang bernama Chronicle. Meet the Chronicle. Di mana Chronicle ini diharapkan bisa berfungsi sempurna dan bisa mengirim manusia ke zaman 400 tahun ke depan untuk mengetahui bagaimana cara bumi bisa normal kembali. Setelah bertahun-tahun uji coba, muncullah pesan di mesin waktu itu yang menyuruh untuk mengirim Ethan White. Tidak tahu kapan dan di mana orang yang mengirimkan pesan tersebut, tapi diyakini kalau mengikuti pesan itu umat manusia akan terselamatkan. Kembali ke flashback di mana Ethan masih kecil saat ia berulang tahun menunggu pulangan ayahnya. Ethan terlihat bahagia melihat ayahnya pulang dari bekerja dan sang ayah pun tak lupa memberi hadiah ulang tahun kepada Ethan. Tapi bukannya hadiah mainan yang diberikan, malah sang ayah memasangkan sebuah alat di tangan kiri Ethan yang membuat Ethan sangat kesakitan. Ethan yang bimbang untuk pergi karena takut ini akan berbahaya dan dia tidak bisa kembali. Dia berat hati untuk meninggalkan istrinya sendirian karena takut penyakit istrinya semakin parah. Tapi setelah diyakinkan teman dan istrinya untuk pergi karena ada kesempatan untuk memperbaiki kondisi bumi, akhirnya Ethan menyetujui dengan syarat dilakukan pengobatan pada istrinya. Pimpinan Chronicle pun menyetujui syarat tersebut dan mulai mempersiapkan semua keperluan untuk Ethan. Dalam perjalanan nanti, Ethan akan ditemani semacam robot pendamping yang bernama Arsi, di mana kelebihan Arsi ini bisa merekam dan mengidentifikasi apapun yang tidak Ethan ketahui. Singkat cerita, mereka berhasil mengirim Ethan 400 tahun ke masa depan. Namun sayang di sini, baju khusus yang dipakai Ethan harus terbakar dan tidak bisa digunakan lagi. Dengan pandangan takjub, Ethan terpana dengan apa yang dilihatnya sekarang, di mana keadaan bumi yang begitu indah dengan banyak pohon dan langit yang cerah, yang sangat berbeda dengan bumi yang Ethan dihuni di masa lalu. Dengan bantuan Arsi, Ethan berusaha mengetahui di mana dia berada. Namun di sini sambungan satelit yang tidak ada, sehingga Arsi pun tidak bisa mendeteksi di mana titik lokasi tersebut. Namun dengan kecanggihan Arsi, Ethan bisa mengikuti arahannya, di mana itu menuju sebuah gedung bangunan tidak jauh dari tempat Ethan berada. Sesampainya di bangunan itu, Ethan melihat mayat yang sudah menjadi tengkorak. Dan faktanya mayat itu menggunakan baju yang sama persis dengan baju Ethan. Dan mengejutkan lagi, di baju mayat tersebut tertulis nama Ethan White. Ditambah lagi di bagian tangan kirinya juga menggunakan alat seperti yang Ethan pakai. Namun di alat mayat tadi sudah berwarna hijau, sedangkan di tangan Ethan berwarna merah. Malam pun tiba dan Ethan merasa lapar. Lalu Ethan memakan buah yang tidak ia kenal sebelumnya. Ternyata buah yang dia makan mengandung racun yang bisa membuat Ethan mati. Tak lama kemudian, racun mulai menyerang tubuh Ethan. Namun terlihat di sini ada orang yang datang seperti ingin menyerang Ethan, dan itu adalah Jude, teman dari Ethan yang sengaja dikirim untuk menyelamatkan Ethan dari keracunan makanan.
setelah beristirahat, mereka berdua kembali melakukan perjalanan dengan arahan dari Arsi. Tak lama mereka berjalan sampailah ke sebuah pintu sebuah bangunan dan mereka masuk ke dalamnya. Di dalam bangunan itu terdapat monitor yang bertuliskan "Selamat datang Ethan White" dan dengan arahan untuk mengaktifkan sistem. Ethan yang tidak tahu dan penasaran sistem apa itu, akhirnya mengaktifkan sistem itu dan harus menggunakan pemindai DNA yang terdapat di tangan kiri Ethan. Inilah yang membuat warna lampu alat itu yang sebelumnya merah menjadi warna hijau. Akhirnya sistem aktif dan terkejutnya mereka, ternyata tempat itu adalah Chronicle 400 tahun yang akan datang. Bertahun-tahun melakukan pengujian dengan berbagai kegagalan, lalu di mana suatu hari mereka bisa menyempurnakan Chronicle di satu percobaan. Dan alangkah terkejutnya mereka karena Chronicle menerima pesan dari masa depan yang isinya adalah untuk mengirim Ethan White. Ayah Ethan yang bingung akan kejadian ini pun tidak bisa menjelaskan apa-apa. Kembali ke Ethan dan Jude, di mana Chronicle siap mengirim mereka kembali ke masa tahun 2067 dalam waktu 4 jam. Namun ada masalah kerusakan daya dan mereka harus segera memperbaikinya. Di perjalanan tempat kontrol, mereka melalui kota dan terlihat hanya sisa-sisa puing bangunan dan mayat itu sudah menjadi tengkorak tergeletakkan di jalan. Scene pun berpindah ke masa lalu di waktu Ethan masih kecil. Ethan dan ibunya ingin menemui ayah Ethan, namun di tengah jalan mereka dihadang dan diserang orang yang tidak mereka kenal. Lalu orang itu mengambil alat penghirup oksigen mereka. Karena kejadian itu, ibu Ethan tewas dan Ethan diselamatkan orang dan orang itu adalah Jude. Breathe. You gotta fight for yourself now. Kembali ke masa depan, di mana Ethan menyalakan ulang rekaman dari Arsi yang ditemukan bersama mayat Ethan tadi. Terdengar rekaman di dalamnya adalah suara Jude dan membuat Jude sangat kaget hingga menodongkan pistol ke arah Ethan. Dalam kebingungan, mereka akhirnya melanjutkan jalan menuju pusat kontrol yang harus segera mereka perbaiki. Sesampainya di pusat kontrol, mereka melihat penyebab kerusakan adalah terbakarnya salah satu penyuplai daya. Karena proses pengalihan daya gagal, akhirnya Ethan pun mempunyai ide untuk menutup pintu yang terbakar dan menghilangkan oksigen di dalam ruangan. Karena kalau tidak ada oksigen, api akan padam dengan sendirinya. Namun harus ada yang bertahan di dalam ruangan tersebut untuk mengaktifkan pengalihan daya manual dengan resiko terburuknya adalah tewas karena tidak ada oksigen di dalamnya. Akhirnya Ethan yang melakukan itu dan berhasil memperbaiki kerusakan daya. Kan tidak ada oksigen di dalam, Ethan pun hampir mati. Tapi si Jude ini dengan cepat memecahkan kaca pintu dan membuat oksigen kembali masuk yang membuat Ethan selamat. Dan singkat cerita, mereka kembali ke Chronicle dan mencoba mencari apa yang bisa mereka lakukan. Ethan yang penasaran dengan sebuah pintu lalu membukanya, yang ternyata pintu itu menuju di mana mayat Ethan tadi berada. Ethan yang bingung kenapa ia bisa mati lalu memindahkan baterai RC yang dibawanya ke dalam RC yang ia temukan di samping mayat dirinya tadi. Alangkah sedih dan terkejutnya Ethan. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas kalau Jude lah yang membuat Ethan mati. Ethan pun mulai melihat kembali rekaman ayahnya waktu di Chronicle dulu. Tujuan awal proyek Chronicle ini adalah untuk mencari obat yang bisa membuat oksigen kembali normal lagi. Tapi pemimpin Chronicle ini punya tujuan lain, yaitu ingin mengirim dirinya dan orang-orang kaya ke masa depan agar bisa hidup dengan keadaan bumi yang sudah normal. Sempat terjadi adu mulut antara ayah Ethan dan pemimpin Chronicle, di mana ayah Ethan ini menolak untuk mengirim manusia karena itu bisa saja menyebabkan kematian. Namun, pemimpin Chronicle bersikeras untuk mengirim Ethan demi melancarkan tujuannya. Ayah Ethan pun dibunuh karena dirasa sudah tidak berguna lagi dalam Chronicle. Yang membuat Ethan terkejut, di dalam rekaman ada si Jude bersama pemimpin Chronicle tersebut. Ternyata si Jude ini sudah terlibat dari awal, mulai dari ibunya dibunuh dan menyelamatkan Ethan hingga menjaga Ethan sampai waktunya ia untuk dikirim. Setelah melihat rekaman yang begitu menyakitkan bagi Ethan, di mana ia merasa dibohongi dan dimanfaatkan oleh Chronicle, Ethan dan Jude terlibat adu mulut dan perkelahian di antara mereka. Karena Jude ini merasa sayang dan peduli pada Ethan, akhirnya bukan membunuh Ethan, malah Jude ini bunuh diri dengan pistol yang dibawanya karena ia merasa salah terhadap Ethan. Dengan memendam amarah, Ethan ini membatalkan proses penghubungan Chronicle di masa depan dan masa lalu. Kemudian ia mengirimkan pesan untuk mengirim Ethan White di Chronicle.
Jadi pesan di masa lalu yang kita lihat tadi, faktanya yang mengirim adalah Ethan Wade yang berada di masa depan saat ini. Nah kan bingung gak tuh? Sementara pemimpin Chronicle sedang menunggu kembalinya Ethan dari masa depan dengan mempersiapkan orang-orang pilihannya untuk dikirim ke masa depan. Tapi ternyata yang kembali bukan Ethan. Ethan ini malah mengirim pohon untuk dikirim ke masa lalu dan menyertakan rekaman video di mana ayahnya dibunuh. Akhirnya pemimpin Chronicle ini ditangkap pihak kepolisian karena video penembakan terhadap Richard Wade, ayah Ethan. Di akhir film, Ethan berlari menuju tempat di mana mayatnya tadi berada dan ternyata mayatnya sudah tidak ada. Dan dia menuju tebing untuk melihat kota yang tadinya hanya puing-puing bangunan sekarang sudah menjadi kota yang sangat indah, terawat dan sangat maju. Itu artinya Ethan berhasil mengubah masa lalu dan menyelamatkan umat manusia beserta keadaan bumi menjadi normal kembali. Oke, dari segi cerita memang agak dibuat bingung, tapi cukup jelas alur ceritanya mau kemana. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa Ethan sudah menjadi mayat saat Ethan dikirim ke masa depan? Kapan Ethan ini melakukan perjalanan waktu yang membuat ia mati tidak dijelaskan di video ini? Ya sudahlah, yang penting kita semua terhibur ya. Satu pesan dari saya, ayo lestarikan lingkungan biar bumi ini menjadi lebih sejuk dan lebih enak untuk ditinggali. Kalau lu udah sejuk kan saya nggak perlu beli AC ya. Oke, see you next video.